Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece chapter 1041 yang disuguhkan oleh Oda Sensei dengan begitu seru dan memberikan clue kepada kita tentang kemunculan Gear 5 yang tak lama lagi akan segera digunakan oleh Luffy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan isi dari cover story. Tanpa terasa, cover story yang membahas tentang Jerma Double Six sudah memasuki volume kelima sejak kaburnya pasukan Jerma dari wilayah Big Mom. Namun, dua keluarga anggota Vinsmoke harus tertangkap dan kali ini mereka berdua mendapatkan pukulan dari Puding karena dulunya mereka sering membuli Sanji. Semoga saja di volume ke-6 keluarga Vinsmoke yang selamat mulai mencari siasat untuk misi penyelamatan. Oke, kita masuk pada inti pembahasan. Di awal chapter, kita disuguhkan dengan Momonosuke yang sudah bisa berkomunikasi baik dengan Gajah Zunisa. Masih ingat, di alur Zou dulu, Momonosuke dibuat bingung dengan suara misterius hingga membuat kepalanya sakit. Namun tak hanya dia, Luffy juga mengalami hal yang sama. Tapi entah mengapa, Zunisa lebih memilih Momonosuke untuk memerintahkan dirinya menyerang pasukan Kapten Jack. Dan di alur Wano ini, tanpa diduga, Zunisa telah berada di perairan dekat Wano. Nah, kali ini juga Momonosuke yang bisa berkomunikasi baik dengan Zunisa mengetahui jika Zunisa datang ke Wano mengajak Momonosuke untuk bertarung bersama karena sekarang sudah waktunya. Perkataan Zunisa ini betul-betul membuat merinding. Dengan mengendalikan gajah sebesar itu, Momonosuke tentu dengan mudah mampu menghabisi lawan-lawannya. Bahkan untuk membuka negeri Wano pun juga bukan sesuatu yang mustahil. Dengan adanya Zunisa yang saat ini siap membantu, bahkan jika mau, semua kapal pemerintah dunia mampu dihancurkan hanya dengan sekali serangan saja. Tapi entah mengapa, Momonosuke malah takut jika Zunisa membuka negeri Wano yang bisa membahayakan warganya. Dan kami menduga jika Uranus adalah Zunisa itu sendiri. Dengan ukuran sebesar itu, bukan mustahil jika ia adalah senjata pemusnah massal. Di chapter ini pula, terlihat jelas jika bebatuan di Onigashima mulai berjatuhan. Hal ini disebabkan karena tiga hal. Pertama, pertarungan Kaido versus Luffy hingga membuat kubah istana sampai hancur. Kemudian Kazenbo yang membakar hampir setiap ruangan yang ada di kastil, hingga membuat bangunan yang ada di sana semakin rapuh. Lalu diperparah dengan serangan Room milik Law untuk menghajar Big Mom. Efek serangan ini membuat lubang yang cukup besar hingga ke daratan Wano juga berlobang. Nah, jika saja Onigashima ini sudah tak bisa dipertahankan lagi dengan awan panas, maka demi menyelamatkan orang yang ada di sana, Momonosuke akan meminta bantuan Zunisa untuk mendaratkan Onigashima di tempat yang aman. Di chapter ini pula, kru topi jerami juga berperan menjadi tim penyelamat. Dimulai dengan Raizo yang memenangkan pertarungan melawan Fukurokuju, tapi tubuhnya juga hangus terbakar. Ia diselamatkan oleh Jinbe dan pergi dari tempat tersebut. Lalu Usopp yang menyelamatkan Kinemon dan Kiku yang kondisinya juga semakin parah. Setelah itu, ada Franky yang dengan tepat waktu menyelamatkan Zoro yang terjun bebas dari Onigashima setelah Law membuat lubang besar di sana. Jika sedikit saja terlambat, maka nasib Zoro juga akan sama dengan Big Mom yang akan terjatuh dari ketinggian. Sejak ia masih kecil, Hiyori harus bersandiwara menjadi Komurasaki, seorang geisha demi mendapatkan hati seorang shogun Wano, yaitu Orochi, dalang dari hancurnya klan Kozuki.
yang suatu saat dengan penyamarannya ini mampu membalaskan dendam atas kejahatan Orochi selama ini. Meski hampir gagal, tapi rupanya semangat seorang wanita yang keluarganya telah dihancurkan masih tetap membara. Hingga di One Piece chapter 1041 inilah ia mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan apa yang selama ini ia inginkan. Orochi yang terperangkap di antara puing-puing bangunan langsung ditusuk oleh Hiyori menggunakan batu laut tepat di lehernya. Hingga Orochi tidak bisa berubah ke dalam wujud Zoannya. Bahkan tubuhnya juga melemah setelah terkena batu laut ini. Kini tinggal bagaimana Hiyori mengeksekusi Orochi. Apakah ia akan menjadi seorang psikopat yang akan menyiksa Orochi dengan begitu sadis, atau ia langsung membunuhnya? Kita nantikan saja pada chapter mendatang. Kemunculan Izo untuk menghadang agen pemerintah dunia di beberapa chapter lalu sempat diremehkan oleh mereka. Tapi hal itu langsung dijawab oleh Izo. Dengan kekuatan yang masih tersisa, Izo tanpa ragu menyerang mereka hingga salah satu agen harus dibuat tumbang. Meski ujung-ujungnya Izo juga mengalami nasib yang sama. Namun setidaknya serangan Izo ini mampu membuat bos agen pemerintah dunia kini bergerak sendiri. Di momen ini pula, agen pemerintah dunia kembali dibuat pusing dengan perintah dari Gorosei yang mustahil mampu dilakukan, yaitu membunuh Luffy. Perlu diingat, level kekuatan Luffy sudah jauh di atas agen pemerintah dunia. Apalagi dengan Drake yang sudah sadar kembali tentu akan menghalangi rencana si Purple Zero dalam mengacaukan pertarungan Luffy versus Kaido. Pertarungan antara Luffy versus Kaido masih berlangsung sengit. Jurus demi jurus telah mereka keluarkan. Bahkan di chapter lalu telah diumumkan jika Big Mom telah tumbang berkat ulah Kid dan juga Law. Jadi hanya menyisakan Kaido seorang. Tapi kami malah menduga jika Kaido belum akan kalah dalam waktu dekat dan battle selanjutnya akan berlangsung di luar Onigashima. Mengingat saat ini Onigashima akan hancur. Namun yang menjadi sorotan di chapter ini, Luffy pada akhirnya mengeluarkan Gear Force terakhirnya, yaitu Snakeman Hydra. Sebuah serangan yang benar-benar membuat Kaido tidak bisa untuk menghindarinya karena serangan ini begitu cepat. Itu artinya Luffy pada pertarungan selanjutnya akan menggunakan Gear 5 yang memang sudah sejak lama para nakama menantikan bagaimana wujudnya. Semoga saja di alur Wano inilah Luffy menggunakan kemampuan ini. Entah itu untuk mengakhiri duelnya dengan Kaido atau ada sosok yang memang layak untuk mendesak Luffy mengeluarkan kemampuan ini. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.